Kita langsung pada hikmah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Hikmah yang ke-237. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharain amin. Sampai kepada al-mu'minu, seorang mukmin sejati yang sesungguhnya, yang berusaha sempurna, yaitu mukmin yang sesungguhnya, itu akan yazghaluhu al-thana'u 'ala Allah, akan menyibukkan seorang mukmin tersebut sanjungan kepada Allah, an ayyakuna li nafsihi syakira, dari sibuk menyanjung dirinya sendiri. Syakir kepada diri maksudnya menyanjung dirinya sendiri. Orang mukmin sejati itu berarti kuat imannya kepada Allah, mukmin yang sesungguhnya. Sebab ada selalu riwayat, ada banyak riwayat dari la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, tidak sempurna. Jadi ini iman yang sempurna di sini. Iman yang sempurna adalah yang menjadikan orang tersebut selalu sibuk menyanjung Allah hingga ia lupa untuk menyanjung dirinya sendiri. Nanti kita ceritakan ini, kita baca lafadznya dulu. Wa tasghaluhu huququllahi ala ayyakuna li hududihi dzakira. Hukuk ala, lebih menyibukkan, maksudnya menyibukkan dirinya untuk memenuhi hak Allah, maksudnya untuk menjalankan kewajibannya kepada Allah, daripada mencari, menanti, mengharap apa yang ia dapat. Hudud itu yang ia dapat. Coba, orang mukmin sejati akan sibuk menyanjung Allah hingga tidak sempat menyanjung dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa sempat menyanjung dirinya sendiri? Karena kekuatan imannya. Dan menyanjung diri sendiri itu kan penyakit bahaya. Ini ada hubungannya dengan sebelumnya tentang kesombongan. Bisa saja orang terperosok setelah beramal baik di dalam kesombongan, dan di dalam ini penyakit namanya ujub. Merasakan bahwasanya dia telah bisa melakukan ini, aku bisa, lupa bahwasanya yang menjadikan dia sujud adalah Allah, yang menjadikan dia bisa berbuat baik adalah Allah. Dia lupa, namanya ujub. Maka seorang hamba, jika dia sudah pandai melihat keagungan Allah, kemuliaan Allah, sehingga dia akan sibuk menyanjung Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, nikmat Allah, maka yang terjadi pada hamba tersebut hanya sibuk menyanjung Allah. Di antara mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, dikit-dikit sambung kepada Allah, sampai lupa dia untuk bisa menyanjung dirinya sendiri. Bahkan bukan lupa, tidak bisa. Bicara dia sujud, dia akan mengatakan, aku bisa, nggak bisa. Langsung dia ingat, yang menjadikan aku sujud siapa sih? Allah kok. Modal dari Allah, kerentek hati pun dari Allah. Apa yang bisa dijadikan bahan untuk menyanjung dirinya? Wong dia nggak punya modal apa-apa kok. Kalau dia sadar, maka kembali kepada hikmah sebelumnya, orang ini akan menjadi orang yang sangat tawadhu. Bahkan yang ia sadari adalah merasa kurang di dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah. Nggak sempat menyanjung dirinya, membusungkan dada, nggak sempat. Karena kalau sudah orang menyanjung dirinya, ini bahaya banget, namanya ujub. Ujub termasuk dimurkai, yang menjadikan runtuhnya amal, pahala. Dan sebetulnya orang ujub itu bukan berbuat karena Allah, dia berbuat karena dia berbuat bukan karena Allah, dia pengen bahasanya dia merindukan selain Allah, sehingga dia senang menyanjung dirinya sendiri, yang pada akhirnya dirasakan di saat disanjung oleh manusia. Sehingga kalau dia disanjung oleh manusia, lihat, berambat dari ujub. Maka orang ujub ini adalah
sudah punya bahan bakarnya. Di saat disanjung manusia pasti senang dia. Ujub itu adalah merasa, oh aku bisa. Terus ada orang masuk, betul, tidak ada orang kayak kamu, langsung meledak dia, karena sudah ada ujub di dalam dirinya. Nggak mungkin tidak, karena ujub itu kan sebetulnya adalah kesombongan yang masih belum tampak, belum dibaca oleh orang, belum ada bersinggungan dengan orang lain, masih dalam dirinya mengatakan aku hebat, aku bisa melakukan ini semuanya, aku. Akhirnya apa? Disanjung, Masya Allah, tidak ada orang sepintar kamu. Diam-diam mengatakan iya. So ketika kita menemukan orang yang katanya dia sufi tawadhu, ada di hadapan kita melihat, dia sering bicara tentang tawadhu, sufi dan sebagainya. Kemudian kedatangan seorang yang alim, menurut ukuran kita orang ini lebih alim daripada itu, orang alim daripada seorang syekh ini, karena masyhur dengan ilmunya, masyhur dengan segalanya. Padahal syekh guru torekoh, guru ini dan sebagainya. Syekh tiba-tiba hadapan seorang syekh, sang alim ini ngomong begini, mohon bimbingan kami yang kecil ini, kami yang masih dhaif lemah ini. Herannya itu kok seorang sufi langsung mengatakan iya insyaallah, pokoknya kamu, wah langsung mengiyakan. Wah serem banget dia nih, kok nggak merasa malu bahasanya depannya orang lebih alim dari dia, langsung diam dok mengiyakan. Kalau dia ahli tawadhu nggak akan bisa dibegitukan. Bukan basa-basi, nggak mungkin. Justru kebalikannya, yang tampak dia tidak memodel gaya tasawuf, dia tawadhu banget. Wong dia mempunyai ilmu segala macam, Quran dia hafal, fikihnya kuat, akidah kuat, cuman dia tidak masyhur saja, tidak megang torekoh, tapi umatnya banyak, muridnya banyak, itu saja. Cuman di saat duduk dengan dua model orang ini unik. Di saat dia minta kami yang dhaif itu diiyakan langsung, diiyakan. Nah ini sebuah contoh gambaran secara zahir. Loh apa ini cara pandang, tentunya semuanya di hadapan Allah. Kita tidak tahu sesungguhnya secara zahir, dan ini juga bukan sebuah gunjingan karena kita tidak menyebut namanya. Akan tapi coba gambaran semacam ini, bagaimana di saat ada orang merendah di hadapannya langsung diiyakan, berarti kan sudah mengatakan iya memang itu lebih kecil dari saya, makanya kamu harus begini. Dan orang tawadhu itu ya begini ini, yang tadi itu mengatakan, dan dia memang dan di saat dinasihati membenarkan, mengiyakan, mangguk-mangguk, Masya Allah, sampai keluar pun masih kata sanjungan, Insya Allah itu orang soleh, orang yang mengatakan begitu. Cuman kita herannya bagaimana seorang sufi begitu. Nah ini adalah sebuah contoh lah. Jadi kalau ada orang yang ujub, maka dia sangat mudah untuk menjadi sombong. Nah, kekhawatiran akan ujub ini kita lanjutkan. Ini juga pernah ada pada Imam Haddad rahimahullah ta'ala, ujub, kemudian sombong dan sebagainya. Nah ini bisa saja menjadikan seseorang nggak mau ngajar lagi nanti. Kalau ngajar ini kan seolah menempatkan dirinya di posisi yang lebih alim dari orang lain kan. Nah ini Imam Haddad waktu nulis buku ini juga bergolak di saat bicara tentang tawadhu, tentang ujub, tidak boleh merasa lebih bagus dari orang lain dan sebagainya. Maka Imam Haddad itu di antara tulisan-tulisan yang paling banyak adalah bicara masalah dakwah pada akhirnya, mulai dari salah muawanah dakwah, nasaihah dakwah, dan banyak dakwatut ta'amah dakwah. Kalau kita amati, itu berangkat dari rasa tawadhu yang sangat tinggi daripada Imam Haddad, sehingga menjadikan beliau itu jadi serba salah mau nasihati orang. Bagaimana ini saya nasihati? Berarti kalau saya menempatkan diri saya sebagai seorang syekh, kan saya merasa lebih bagus dari. Dan rupanya ini kalimat yang kami temukan di kitab beliau Risalah Mu'awana ini jawaban buat kita yang kayak begini ini. Kata beliau, diperbaharui niatnya. Ini menjalankan perintah, kalau kamu punya ilmu harus kau sebarkan. Satu. Kemudian yang kedua adalah, maka Imam Haddad mengatakan di situ,
Jika aku menyampaikan pesan, maka aku mengatakan wa alaika ya akhi, hendaknya engkau wahai saudaraku, maka aku langsung hadirkan di hatiku bahwasanya aku adalah di barisan pertama. Maksudnya nasihati dirinya sendiri. Maka di mimbar mulia ini juga saya sampaikan, kalau saya itu ngomong masalah sombong itu sebetulnya saya ada gelisah di diri saya tentang sombong itu, saya jangan, itu pasti nggak usah, ini bukan basa-basi Bu ya. Kalau saya sering memerangi hasud, dengki, benci, itu memang sesaat ada lintasan di hati saya ngajari orang, doain orang agar, mungkin waktu itu saya lagi marah, percaya ini bukan basa-basi, jadilah saya, makanya begitu. Jadi, bukan saya sudah bebas dari itu semuanya, justru yang sering saya sebut-sebut itu berarti di dalam diri saya ada itu. Saya kok kenapa kok saya sering mengatakan ayo banyak doain orang yang bermasalah, yang ganggu kita dan sebagainya. Bisa jadi suatu, memang itu karena memang ada orang ganggu saya gelisah. Mungkin yang komentar tidak enak deh, saya gelisah. Nah, karena kan ini dah gelisah, berarti saya ngajari doain itu. Maka jangan dianggap saya lebih, maka saya belajar Imam Haddad. Maka saya berani duduk di sini ya lumayan deh untuk nasihati diri saya. Kalau nasihati di kamar sendiri sayang deh, nasihati diri saya sendiri baru yang lainnya. Nah, yang kita contohkan tadi, lihat, orang itu zahirnya adalah nggak benar, dimintai orang langsung matai, tapi bisa jadi orang itu langsung menempatkan seperti posisi Imam Haddad. Ini babnya khusnudon lagi. Artinya ya, ujub ini kan pribadi sekali, seperti halnya riya sangat pribadi. Dalam satu kajian kami tentang riya, Anda tidak tahu tentang riya. Riya itu kan membesarkan amal di mata orang. Kalau ujub itu menggedekan amal di mata sendiri. Ikhlas itu berbuat amal ingin dilihat oleh Allah. Membesar amal di mata sendiri itu ujub. Oh, aku bisa. Kalau riya membesarkan amal di mata orang biar lihat sama orang. Cuman ujub itu sudah dempet sekali dengan riya. Kalau sudah ujub itu langsung nyambung, lihat nyala sudah dengan riya sama sombong. Dan riya itu dengan sombong sudah kayaknya menyatu sudah pada akhirnya. Orang yang sedang riya ya sedang sombong, pengen disebut berlebihan. Ini memang namanya penyakit hati, memang saling berkesinambungan. Nah, orang ujub itu kan pribadi, kita nggak ada yang tahu. Jangan sok tahu deh. Riya juga begitu. Kalau riya sendiri kan bahasanya digambarkan Nabi halus, ujub pun juga demikian. Riya dengan ujub kurang lebih karena penyakit hati. Kalau riya digambarkan akhfa min dabibi namlatis soda ala saqtaru sama fil lati tulama. Riya itu kan gambarannya oleh Nabi digambarkan lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. 3 tingkat kelembutan, 7 tingkat kelembutan, bayangkan. Itu riya. Semut hitam aja kita tidak tahu itu ada di hidung. Oh, dari mana tadi ada di sini hidung semut? Riya itu begitu. Makanya jangan sok tahu tentang riyanya seseorang, ujubnya seseorang, karena ilmu pribadi belajar untuk diriku sendiri. Jangan-jangan kamu ujub. Makanya ini sana ala nafsi, menyanjung diri sendiri, bahaya. Lah untuk menyanjung dirinya sendiri itu ya mungkin lah, gambaran menyanjung dirinya sendiri gimana ini kan disebutkan kan nyanjung dirinya sendiri. Ayyukal nafsi li nafsi syakira, itu ujub di dalam hati, pada akhirnya senang disanjung. Nah, sudah efeknya nanti itu. Kalau sudah dalam dirinya ada ujub, membesarkan amal di matanya, wah aku ini siapa dulu, saya kok siapa dulu, baru nanti di saat disanjung orang langsung. Nah, kalau sudah senang disanjung sama orang, maka dia lupa bahwasanya sanjungan Allah lebih agung dari itu semuanya. Kemudian apa? Amalnya sudah tidak berguna lagi. Karena apa? Apa yang dilakukan bukan ingin disanjung Allah, tapi ingin disanjung manusia. Padahal berangkat dari ini. Menyanjung dirinya sendiri hampir tidak tampak dong, kalau bukan karena di saat dia merasa senang di saat disanjung orang. Nggak bisa dong. Maka baru tertampak di saat orang nyanjung lalu dia senang. Siapa dulu, memang kita kok. Gitu loh. Baik. Wa tasghaluhu hukukullahi, akan menyibukkan dia hukukullah, untuk melaksanakan hak kepada Allah, maksudnya menjalankan kewajiban kepada Allah, daripada mencari sesuatu yang kembali kepada dirinya sendiri. Ini kaidah dalam mahabbah, kaidah cinta. Saya akan gambarkan sederhana kaidah cinta itu begini dulu, antar sesama.
Di dalam mencintai yang sesungguhnya itu kaidahnya adalah al-muhib, mencintai itu man la yarju minal mahbubi iwada wala yarju minhu gharada. Ibaratnya begitulah gambarannya. Orang yang mencintai itu adalah dia akan memberikan sesuatu, tidak mengharapkan balasan dan tidak akan menantikan pengganti balasan. Itu adalah kaidah mencintai. Kita akan membahas, karena kita ingin hikmah ini hanya tidak akan kita hubungkan antara kita dengan Allah. Saya akan turunkan ini, mungkin adalah sarah hikmah model barulah. Saya akan turunkan adalah di antara kita yang sama sepangkat manusia, Anda dengan suami. Kaidah cinta yang sesungguhnya adalah di saat ini saya memahami bagian terakhir ini adalah hakikat mencintai yang sesungguhnya. Mungkin pernah mendengar bahasa yang pernah kami sampaikan, untuk wujudkan keindahan dalam hidup rumah tangga adalah lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Kalimat sederhana, Anda renungi itu. Saya sering mengulang-ulang kalimat ini, tertuangkan dalam hikmah ini, lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Kaidah mencintai adalah ingin memberikan kebaikan orang yang dicintainya, tidak pernah berpikir apa yang akan aku dapat daripada buah cintaku ini di dunia. Sehingga Sayyidah Khadijah Al-Kubra, orang yang paling cerdas di dunia dan di akhirat, sehingga hadiahnya manusia paling mulia baginda Nabi, beliau punya kaidah di saat wanita berkata, wanita Arab, "Ah Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad." Kalimat kan benar bertanya, siapa Nabi Muhammad? Paling gantengnya orang, paling lembutnya orang, paling santunnya orang, semuanya ada pada beliau. Alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad. Waktu itu belum jadi Nabi. Jawab Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau mengatakan, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Muhammad senang dengan aku. Oh, ini kaidah orang cerdas. Jika hidup kita dalam rumah tangga kita pakai kaidah ini kaidah. Jika engkau mencintai, kau akan sibuk menjalankan kewajibanmu untuk dia, tidak pernah berpikir apa yang aku dapat nanti. Tapi hari ini katai mencintai lebih banyak mengambil daripada memberi. Mengharapkan pemberian saja sudah nggak pantas dalam kaidah cinta. Cinta itu yabdul, al-muhibbu yabdul. Orang mencintai itu memberi, bukan mengambil. Adapun di saat kita diberi, maka itu adalah tambahan. Dan mencintai itu indah. Lah kalau orang mencintai tapi untuk mendapatkan sesuatu, itu bukan cinta. Akan tapi atas nama cinta untuk memenuhi hajat pribadinya, bukan cinta yang sesungguhnya. Ingat, kalau orang mencintai tapi mengharap sesuatu yang kembali kepadanya, maka sebenarnya cintanya adalah cinta palsu. Dia pakai atas nama cinta untuk memenuhi hajatnya. Pahami makna ini. Makanya sibuklah Anda untuk menguatkan cinta Anda kepada pasangan. Kalau kita mencintai itu indah, sehingga dikatakan suatu ketika ada orang berkata kepada Imam Syafi'i, bertanya, wa aktaran nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Ya Imam Syafi'i, orang pada ngomong kalau mencintai seorang perempuan katanya itu malah petaka dalam hidup. Oh, dijawab Imam Syafi'i, walaysa hubbun nisa'i jahda. Oh enggak, mencintai perempuan bukan malah petaka, walakin walaysa hubbun nisa'i itu walakin hubbul qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Kata Imam Syafi'i apa? Mencintai bukan bencana. Mencintai bukan bencana, mencintai itu indah. Tapi bencana adalah apa? Qurbu man la tuhibbu. Kalau kamu dekat dengan orang yang kamu tidak senang, coba biarpun suamimu mencintaimu, tapi kalau kamu tidak cinta, enak sama dia. Biarpun istrimu mencintaimu, kalau kamu tidak cinta, enak. Nah itu makanya kaidah hidup kita kayaknya sudah salah. Makanya ada ibu-ibu yang memang otaknya keblinger, datang ke saya, Buya tolong doain Buya apa biar suami saya sayang sama saya. Kalau suamimu sayang sama kamu, kalau kamu tidak sayang, enak enggak? Ya enggak enak, berarti salah minta doanya. Jadi cara hidup kita itu rupanya bukan bagaimana kita membangun cinta di hati,
Kita ingin jadikan orang cinta kepada kita, tapi tidak pernah berpikir bahwa kita mencintai. Mana bisa baik hidup kita? Berpikirlah bagaimana Anda mencintai. Hilangkan sebab-sebab hilangnya cinta. Kalau dengan pasangan, pandangan mata kita jaga, kayak ini perilaku dan sebagainya. Mencintai ini ya, dengan manusia, paham? Kalau Anda mencintai, Anda akan sibuk mengabdi kepada orang yang Anda cintai. Tidak pernah berpikir apa yang Anda dapat setelah itu. Lihat, itu hakikat. Kalau Anda mencintai, lihat, sehingga namanya tanpa pamrih. Tanpa pamrih, Anda melakukan kebaikan. Kalau Anda mencintai suami Anda atau istri Anda memang ini karena aku mencintai dia, aku akan berbuat ini untuk istriku, untuk suamiku, selesai. Sehingga di saat tidak mendapatkan, nggak kecewa, karena aku tidak mencari itu, aku mencari cukup. Kalau aku mencintai dia, aku sudah senang kok. Biarpun pada akhirnya melihat yang dicintainya adalah senang, ikut senang, kan gitu. Kemudian cintanya bahagia, ikut bahagia. Cintanya mendapatkan masalah, ikut susah. Itu kan kaidah cinta. Kalau belum sampai memahami makna ini, maka lama sama ini kering cintanya. Coba Anda resapi makna. Indahnya mencintai bukan di saat kita diberi lalu kita senyum, bukan. Akan tapi di saat Anda bisa memberi lalu Anda senang, saat itu berarti ada tanda cinta di hatimu. Inilah. Nah, ini adalah sesama manusia itu kaidahnya begitu. Kalau memang kita sudah mencintai, coba kalau kita mencintai anak itu sudah nggak peduli. Bangun malam-malam nangis kita susui, nggak pernah nunggu kapan kamu ngomong terima kasih, nggak ada. Sayang pada anak, diam saja kamu ngomong makasih dong. Terima kasih. Sudah dimuji susui kan masih nggak ada ibu-ibu ngomong gitu, karena cintanya tulus ya. Masa baru mencintai no? Apa kau balas cintaku? Balas cinta, balas cinta. Mencintailah, jangan pikir tentang balasannya. Karena indah dalam hidup di saat kita punya cinta. Maka yang tidak punya cinta cacat jiwanya itu. Makanya belajarlah mencintai. Nah, cinta itu adalah ada benih dalam hati, maka akan subur dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Maka dari itu jangan kotori hatimu dengan mendengar sesuatu yang menjadikan Anda tidak senang. Dengar gunjingan, caci maki, olah-olahan menghilangkan cinta. Makanya Nabi melarang kita menyebar aibnya orang, menggunjing orang, karena Nabi guru cinta. Menutup aibnya. Nah, ini kan kita saling tidak tahu kekurangan kita kan enak. Kalau Anda tahu hakikat saya nggak mau ngaji, ngapain ngaji dengan Buya Yahya? Kan ini terungkap tuh jelek semuanya itu kan gitu. Alhamdulillah ditutup oleh Allah. Jangan dicari-cari di antara kita. Kita semuanya punya kekurangan. Baik, tapi dengan cinta akan semakin indah. Baik, ini kok indah dengan sama manusia. Baik, selesai. Anda paham dengan manusia. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Jika serius cintamu kepada Allah, maka engkau akan sibuk menjalankan kewajiban kepada Allah. Enggak pernah berpikir tentang apa yang Allah berikan kepada. Sementara yang diberikan Allah kepada kita sudah sangat banyak. Yang diberikan Allah kepada kita sangat banyak, itu adalah potongan hikmah sebelumnya. Anda makan nasi di piring, Anda langsung ngambil nasi. Begitu gampangnya ya. Kalau itu direntet ceritanya, Pak Tani itu nyangkul tanah, bajak, kemudian nabur, kemudian setelah itu apa? Nanem, ngerawat, ngairin, terus sampai manen, kemudian padi dikeringin, perlu dibawa ke selip, diselip lagi nanti didedak jadi merang, kemudian beras nanti terus dibawa ibu-ibu ke pasar, dijual, beli lagi, dipususin, bahasa Jawanya dibersihin, dinanak nasi, baru ini panjang kisahnya. Cuman kita ini nggak pernah berpikir tentang karunia Allah yang banyak. Mata kita mau ngantuk itu nikmat yang paling luar biasa. Kita nggak ngantuk juga pusing, betulnya. Makanya jangan marah dengan ngantuk, tapi juga jangan jadi ngantuan. Ngaji kok ngantuk, ini gimana ini? Enggak. Lapar itu adalah apakah musibah? Ayo, lapar itu musibah atau tidak? Sebagian mengatakan lapar musibah ya. Maka Anda tidak lapar sudah kacau sudah. 4 hari sudah nggak ada di dunia ini.
nggak mau makan. Lapar ternyata nikmat, muqaddimah kenikmatan, subhanallah. Panas tuh enak nggak sih? Kalau anda tidak ngerti rasanya panas, anda tidak akan bisa merasakan segernya es degan itu. Subhanallah. Banyaklah merenung. Dalam diri anda tuh banyak nikmat-nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada anda. Jangan hanya melihat sesuatu yang nggak enak saja. Sedikit sekali yang tidak enak. Khususnya adalah nikmat kita bisa kenal Allah, bisa menyebut nama Allah, bisa berzikir. Teramat banyak nikmat yang bisa kita syukuri. Sehingga kalau kita selalu memahami, merenungi karunia Allah, lihat, kita akan sibuk bersyukur kepada Allah. Nggak sempat kita melihat kelebihan tidak sempat kita menyanjung diri kita tadi hikmah sebelumnya. Kemudian setelah itu akan tumbuh cinta kepada Allah yang sesungguhnya. Nah, tanda mencintai kita kepada Allah adalah sibuknya kita menjalankan kewajiban. Habis sholat kita mikir, setelah itu kita mencari harta, mikir bayar zakatnya, menjaga halal haramnya, terus mikir begitu, kewajiban kepada Allah. Nggak pernah berpikir apa yang aku dapat di balik ini semuanya, tapi kita menjalankan kewajiban kepada Allah. Sampai surga ini nggak pernah dipikirin, karena ridho Allah orang tingkat tinggi. Biarpun kita boleh minta surga loh ya, biarpun kita diajarkan Nabi minta surga, karena Nabi itu imamnya orang yang tingkatannya macam-macam. Tingkat kita kan tingkat kuli. Kalau berbuat baik apa sih pahalanya? Berbuat baik karena apa pahalanya? Kan fadhail, keutamaannya apa? Baru kita beramal. Memang kita. Tapi para kekasih Allah melakukan kewajiban ini adalah melihat kewajiban, terlepas nanti dapatnya apa. Selagi dikatakan lakukanlah, lakukan. Kerjakanlah, maka dia mengerjakan. Kenapa? Dengan cinta. Itu dengan Allah. Dengan manusia aja nggak enak loh ya kalau kita tidak model tulus. Anda nyuruh anda, nak, belikan abah, belikan umi ya bawang ya. Nah, nanti dikasih apa saya? Kurang ajar. Belum apa, nanti kasih apa? Nanti kasih dia. Nggak enak sebenarnya. Bagaimana dengan Allah Al-Khaliq Jalla Jalaluh? Itulah makna ketulusan. Ikhlas yang sesungguhnya. Ikhlaskan martabat tingkat tinggi. Berbuat tidak mengharap-harap dari Allah. Berarti mengharap dari Allah pun masih tingkat ikhlas. Cuman tingkat tinggi ikhlas berbuat baik karena ini melakukan kewajiban. Sehingga pemahaman kita tentang pengabdian kepada Allah itu semakin sempurna. Di saat kita memohon kepada Allah, kan Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Ini mana ini? Mendoalah kepadaku nanti akan aku kabul. Sekarang doa kita ini jujur ya, di saat Anda berdoa itu Anda menjalankan perintah Allah atau Anda menuruti tuntutan keperluan Anda? Coba pikir yang serius. Anda di saat berdoa itu karena Anda menjalankan perintah Allah, ud'uni astajib lakum, atau Anda berdoa karena tuntutan keperluan Anda? Nah, kemudian yang kedua, doa itu tujuan atau sarana? Nah, orang yang memahami makna pengabdian kepada Allah, dia menjalankan doa, memohon kepada Allah karena menjalankan perintah Allah, untuk menampakkan kefakiran dirinya di hadapan Allah. Sehingga orang ini saat belum dikasih oleh Allah di dunia nggak pernah kecewa, karena dia yakin akan diberi Allah di akhirat. Sekarang ada ngomong, saya sudah sholat duha berkali-kali tetap fakir dan kurang ajar pada Allah. Berarti doanya nggak bener ya. Saya sudah begini belum dapat, saya jomblo terus. Yang belum, makanya kamu ngomong gitu nggak dapat dong. Termasuk di saat meminta kepada Allah adalah sebagian jadi sarana. Sehingga makanya lihat, doa itu bukan tujuan. Doa sebagai sarana. Lihat, waktu mau ujian saja dia banyak doa, sebelum nikah banyak doa, anak habis duit banyak utang banyak doa, giliran kaya lupa, kan begitu model kita. Sementara hendaknya kita menjadikan doa, memang kita diminta oleh Allah berdoa. Setiap saat berdoa, dalam keadaan apapun berdoa. Doa itu adalah ibadah, sampai dikatakan doa mukhul ibadah. Nah, ini maknanya pengabdian kepada Allah. Jadi bukan kita mengharap. Ini tingkat tinggi yang diajak bicara membawa lain orang tingkat tinggi, kita berbuat baik hanya mendapatkan ridho Allah dan sebagainya. Tapi jangan mengatakan saya tidak mengharap surga. Oh, enggak begitu maksudnya, enggak kebayang tentang imbalan-imbalan itu, enggak kebayang. Karena apa?
menikmati penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menikmati penghambaannya kepada Allah. Jadi cukup dia senang. Makanya ada orang merasakan lezatnya melakukan sholat, berzikir kepada Allah dan sebagainya. Itu adalah masalah dzauq, rasa. Nggak bisa kita pura-pura, oh betul aku merasakan. Ya bisa saja orang pura-pura. Setiap orang punya rasa, kadang-kadang berbeda-beda saat, berbeda-beda orang. Kadang-kadang kita merasa enak ibadah, tapi ada galau terus dari awal akhir. Ingat toko ada lain enak terus, subhanallah. Itulah keadaan hati kita yang berubah-ubah. Baik, kembali kepada hikmahnya Ibn Atha As-Sakandari. Maka untuk mengukur diri kita sendiri, jika ternyata ibadah kita ini naik turunnya adalah karena menanti imbalan dari Allah, maka ketahuilah bahwa itu adalah tanda kerapuhan keimanan kita kepada Allah. Kan al-mu'min tadi. Akan tapi semakin seseorang di saat akan melakukan ibadah, menjalankan kewajiban kepada Allah, hampir melupakan bahwasanya apa yang akan Allah berikan padanya, maka sesungguhnya dia mendekati kesempurnaan di dalam keimanan. Ini suruh memilih, Kak. Suruh ngukur Anda itu di mana gitu. Dan tidak perlu berpura-pura, aku sudah nggak mengharap, nggak usah ngomong gitu. Ini bukan urusan pura-pura. Ini makom betul, ini makom betul. Anda beribadah karena Allah rindu menafkahkan sholat, ibadah. Sehingga kita perlu mengenal fadhail amal. Memang kita tingkatnya tingkat kuli, tingkat harus ada tandanya. Akan tapi orang yang sudah pangkat tinggi, lihat, selagi itu adalah perintah Allah, dia akan menjalankan, dan dia menikmati karena merasakan bahwasanya itu adalah menjalankan perintah Allah. Semakin dekat kepada Allah dan seterusnya. Baik, yuk kita kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kisah ibadah kita kepada Allah, kisah sholat kita, kisah puasa kita, kisah pengabdian kita, kewajiban-kewajiban kita laksanakan kepada Allah. Kalau ternyata kita semakin melupakan apa yang kita dapat nanti balasannya, maka itu tanda semakin kuat iman kita, sehingga semakin khusyuk. Nggak ada imbalan-imbalan, karena imbalan ada dua, ada diberikan Allah di dunia, ada di akhirat. Ada orang di dunia saja tidak diberi sudah ngamuk-ngamuk, percuma aku sholat nggak kaya-kaya lah, ini kan kacau. Percuma aku ini nggak dikabul-kabul, wah ini nggak, kurang ajar kepada Allah. Sementara kita punya kisah panjang yang tidak dikabul di dunia. Ingat, ada pengkabulan di akhirat yang lebih dahsyat lagi. Yang belum diberi Allah di dunia, ada nanti balasan dari Allah di akhirat yang lebih dahsyat lagi. Maka kembalikan semuanya kepada tadi yang disampaikan Ibn Atha As-Sakandari. Sibuklah engkau dengan menjalankan kewajibanmu kepada Allah sampai engkau melupakan apa yang kau dapat nanti dari Allah. Dan juga yang sudah kita dapat dari Allah sudah sangat banyak, yang sudah kita dapat dari Allah, yang kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.